Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini kelas 12 ya. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah bulan Ramadan ini, juga pula dibarengi dengan pandemi COVID-19 ini. Semoga-moga Allah mencabut bala yang diturunkan ke kita semua ini, semoga diangkatnya, dan semoga kita dijauhkan dari COVID-19 ini. Baik anak-anakku, sebelum mulai pelajaran, saya minta maaf, mohon maaf lahir batin semuanya, karena di pandemi COVID-19 ini kita tidak boleh berjabat tangan dan dijarakkan 1 meter. Baik, kita langsung mulai aja, langsung pelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang, di mana di negeri luar barat sudah beredar pasar uang. Kalau di Indonesia ini sudah berkembang, bisa jadi dikatakan berkembang. Baik, di sini akan menjelaskan atau membacakan tentang pasar uang. Baik semuanya anak-anakku di sini, harap pendengarannya dibuka dan tidak boleh bermain-main. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian pasar uang merupakan pasar yang menjadikan sarana pemulokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Di sini jelaskan pinjaman jangka pendek, yaitu tidak terlalu lama. Pinjaman uang itu. Di sini dijelaskan pula jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Dalam referensi lain menyebutkan bahwa pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply jangka pendek. Dalam pasar uang mengaitkan dengan valuta asing, dan di sini dijelaskan valuta asing itu diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor dan utang luar negeri. Dapat diketahui bahwa pelaku utama dalam pasar uang yaitu antara lain, di sini dijelaskan ada empat. Yang pertama, lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiunan, dan perusahaan asuransi. Dan yang kedua, di sini dijelaskan perusahaan-perusahaan besar. Contohnya perusahaan yang sudah go public, menerbitkan commercial paper. Dan yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia, menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkatnya SBI. Dan yang terakhir, individu-individu, contohnya rumah tangga yang membeli sertifikat Bank Indonesia. Sedangkan fungsi pasar uang di sini dijelaskan, di buku ini dijelaskan, pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan keuangan, dan serta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam
jangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Di sini juga dijelaskan pasar uang secara tidak langsung itu sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Di sini juga dijelaskan mengenai jenis-jenis investasi atau jenis-jenis resiko investasi di pasar uang. Saya jelaskan sedikit aja ya. Anda sekalian atau murid-muridku yang tercinta sekalian harus menyimak suara saya ini yang agak grogi-grogi ini. Di sini resiko yang mungkin dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar keuangan yaitu antara lain resiko pasar, resiko terhadap penghasilan suatu aset, yang ketiga resiko gagal bayar. Maksudnya di sini risiko pasar yaitu mengenai harga yang dikaitkan. Tentunya kita tidak mengalami kesusahan terus-menerus, pasti ada resikonya. Dan yang kedua, resiko terhadap penghasilan suatu aset rendah atau dapat dikatakan bahwa resiko reinvestment adalah resiko yang memaksa investor mendapatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit. Di sini dijelaskan tentang bunga kredit. Di sini pasar uang menjelaskan apa itu? Bunga kredit. Di mana di sini dijelaskan pasar uang ini juga mengaitkan ada kreditnya, ada bunganya di situ. Sama halnya dengan bank itu. Dan yang ketiga, resiko gagal bayar. Di sini dijelaskan risiko ini terjadi akibat tidak mempunyai peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dipinjamkan. Di sini contohnya minjam uang harus disertai dengan sertifikat. Disitulah tidak bisa bayar, langsung ditarik sertifikatnya itu oleh pasar uang itu. Dan yang terakhir di sini dijelaskan tentang resiko valuta. Di sini dijelaskan resiko valuta atau investor internasional dihadapkan pada resiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang. Di mana di sini dijelaskan ada perubahan di mana contohnya perubahan harga pokok tidak meminimalkan itu. Dan lebih semua ya anak-anak. Kirinya cukup segitu aja yang Bapak jelaskan tentang pasar uang ini di kelas 12 ini. Karena kelas 12 ini hampir berpisah dengan Bapak. Saya mengucapkan kalau punya salah saya minta maaf sedalam-dalamnya. Apabila ada ucapan yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya, saya minta maaf. Dan sebaliknya anak-anak kalau minta maaf ke saya maafkan semua atas salah saya maupun salah anak-anak semuanya
yang dari semester 1 sampai semester akhir ini menjelang lulus kelas 12 ini, baik anak-anak di kelas 12 ini karena hampir lulus, menunjang lulus, saya berpesan agar belajar setelah pulang dari sekolah ini dan tidak berfoya-foya dengan lain-lainnya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini karena waktunya mepet. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.